di sini saya akan menjelaskan tata cara penulisan. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf besar yang digunakan dalam penulisan kata di awal kalimat. Biasanya huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang, tempat, daerah, suku, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Contohnya, ayah bekerja dengan rajin. Bulan Maret adalah bulan kelahiran pacarku. Dan yang kedua yaitu penulisan huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang dicetak atau dibuat miring. Huruf miring biasanya digunakan dalam penulisan nama buku, surat kabar, atau majalah. Huruf miring juga berfungsi untuk memberikan penekanan atau penegasan pada sebuah kata. Berikut ini contoh penggunaan kata huruf miring. Yang pertama digunakan untuk penulisan daftar pustaka. Yang kedua digunakan untuk penulisan film. Contohnya, Rino dan kekasihnya pergi ke bioskop untuk menonton film Titanic. Dan juga film Dua Garis Biru berhasil menyita perhatian penonton. Dan yang keenam, dan selanjutnya huruf miring digunakan untuk penulisan link atau alamat website. Penulisan turunan. Kata turunan terdiri dari kata berhimpunan, bentuk ulang, dan gabungan kata. Masing-masing kata turunan memiliki bentuknya tersendiri sebagai berikut. Kata berimbuan yang mendapat sisipan akhiran serta gabungan awalan dari akhir ditulis serangkai dengan imbuhannya sebagai contoh: berjalan, menulis, dijual, pembaca. Dan yang kedua, bentuk ulang. Pada kata dengan bentuk ulang wajib ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya adalah anak-anak, kupu-kupu, dan lauk-pauk. Selanjutnya, gabungan kata unsur tulisan yang memiliki gabungan kata istilah khususnya wajib ditulis terpisah sebagai contoh: duta besar dan ibu kota. Penulisan partikel. Kata partikel berfungsi untuk memberikan penekanan atau memberi nuansa tertentu pada suatu kalimat atau ungkapan yang diucapkan. Jenis-jenis kata partikel. Yang pertama, partikel penegas berfungsi untuk menegaskan makna kalimat seperti lah, kok, kan, sih, to. Contohnya, kamu sudah makan kan? Yang kedua, partikel penghubung berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau frasa dalam kalimat seperti dan, serta, juga, maupun. Contohnya, dia suka makan nasi goreng dan mie goreng. Dan yang ketiga, partikel interjeksi berfungsi untuk mengekspresikan perasaan seperti wah, oh, ya, ha. Contohnya, wah, kamu berhasil lulus ujian dengan nilai terbaik. Partikel tanya berfungsi untuk menanyakan suatu seperti apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Contohnya, apa kabarmu hari ini? Dan yang kelima, partikel tambahan berfungsi untuk memberikan informasi tambahan pada kalimat seperti saja, sungguh, baru, lagi, sedang, pun. Contohnya, saya hanya ingin membeli 1 buah apel saja. Partikel arah berfungsi untuk menunjukkan arah atau tujuan kalimat seperti ke, menuju. Contohnya, saya akan pergi ke pasar. Dan yang ketujuh, partikel negasi berfungsi untuk memberikan arti negatif pada kalimat seperti tidak, bukan, jangan. Contohnya, jangan lupa membawa payung saat hujan. Penulisan singkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, singkatan berarti hasil menyingkat atau memendekkan huruf atau gabungan huruf, biasanya untuk menyingkat nama orang, jabatan, gelar, sapaan, ataupun lembaga lainnya. Secara sederhana, singkatan dapat dikaitkan sebagai hasil dari kependekan atau ringkasan huruf maupun gabungan huruf yang dalam penghafalannya dibaca per huruf. Misalnya, sekolah menengah atas jika disingkatkan menjadi SMA.
Sedangkan penulisan akronim adalah kependekan dari gabungan huruf, suku kata atau bagian lainnya yang ditulis dan dihafalkan sebagai kata wajar. Adapun cara menulis akronim yang benar menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menulis akronim menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim yang merupakan nama diri, lembaga atau komunitas ditulis menggunakan huruf besar tanpa diikuti tanda titik setelahnya. Contohnya BIN, Badan Intelijen Negara, pemilihan umum, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Jika melihat aturan KBBI, simbol disamakan dengan lambang sehingga angka bisa didefinisikan sebagai sebuah perlambangan. Angka yang digunakan baik dalam perhitungan atau penulisan sangat beragam. Dalam matematika, penulisan angka disesuaikan dalam penulisan angka Arab seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan merupakan sederajat angka yang mempunyai nilai dan digunakan untuk berhitung. Jadi perbedaan angka dan bilangan terletak pada kedudukannya. Bilangan merupakan sederet angka yang mempunyai nilai, sedangkan angka merupakan lambang yang digunakan pada bilangan. Penulisan angka dan bilangan yaitu mengikuti pedoman yang sudah digariskan oleh ejaan yang disempurnakan EYD, mengatur kapan saja menggunakan bilangan dan kapan menggunakan angka dalam tulisan. Bilangan ditulis dengan huruf apabila hanya 1 dan 2 kata. Aturan EYD menetapkan bahwa bilangan harus ditulis menggunakan huruf apabila hanya sebanyak 1 sampai 2 kata saja. Namun jika bilangan ditulis berurutan dan dipisahkan dengan tanda koma, maka bilangan harus dinyatakan dengan angka. Berikut paduan dasar penulisan angka dan lambang bilangan. Sinta sangat menyukai film itu hingga menontonnya sebanyak 5 kali. Dina mendapatkan transfer uang per bulan dengan orang tuanya sebanyak 2 juta rupiah. Sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.